Saya kembali sedikit ke Bang Jamin. Bang Jamin, kalau kita hubungkan dengan akan berjalannya sidang hari ini tampaknya sambil kita ngobrol di layar Kompas TV sudah tiba, kami menduga ini terdakwa Ferdy Sambo tiba di PN atau Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, Bang Jamin, kalau saya menyebutnya apa nih? Terdakwa Ferdy Sambo mengatur segala sesuatu berkaitan dengan, kita sebut makanya kasus sidangnya pun disebutnya sidang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua, sudah tidak terbantahkan dari banyaknya kesaksian dan lain-lain. Ini berlanjut sampai pasca kejadian pembunuhan terhadap Joshua, banyak sekali anggota kepolisian yang kemudian juga mendapatkan perintah untuk menutupi sedemikian rupa atau menghalangi penyidikan terhadap pembunuhan Joshua. Ini satu rangkaian yang tidak bisa diputus begitu. Nah, Bang Jamin, sekarang saya sedikit berpindah ke Putri Chandrawati. Apakah Majelis Hakim dan juga Jaksa Penuntut Umum nanti akan mengulik sedemikian rupa? Apakah Putri Chandrawati juga terlibat dalam perencanaan ini? Atau kalaupun tidak terlibat, mengetahui begitu. Nah, kalau mengetahui saja, apa implikasinya secara hukum atau pasal pidananya sedemikian rupa? Bang Jamin. Ya, makasih Mas Bayu. Jadi apa yang terkait dengan FS, Ya. justru kita sudah mengetahui dia sudah melakukan banyak hal ya, dan mengorbankan banyak hal, bahkan anak buahnya sendiri merasa kok kami dikorbankan ya, begitu, itu sudah dipercaya minta maaf. Ya, Lalu dan lebih dari itu dia Putri, sudah mengakui sendiri ya, begitu kan Bang Jamin? Ya, dia sudah mengakui kalau dia sudah melibatkan anak buah dan dia minta maaf, mereka tidak bersalah menurut perhitungan dari FS. Berarti memang sudah nyata dan dalam persidangan sudah disampaikan kan itu. Nah, untuk Putri ini sebenarnya menurut saya dari Magelang sudah mengetahui ada rencana ini begitu, sudah ada perencanaan. Sampai Saguling juga sudah mengetahui, bahkan pembicaraan di Saguling menurut keterangan Baradae dia ada di sebelahnya, bukan di sebelah FS yang mengatakan kokang senjatamu, nanti kalau begini kamu harus seperti ini. Lalu ada pembicaraan mengenai CCTV yang tidak jelas keterangannya yang disampaikan Baradae, apa yang disampaikan terkait dengan CCTV antara FS dan juga Ibu PC. Artinya Ibu PC ini juga ada peran memberikan masukan yang kita tidak tahu apa masukannya terkait dengan rencana pembunuhan ini begitu. Bukan hanya sekedar mengetahui tetapi tidak berusaha untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana tersebut. Nah, kalau konsepnya pasal 340, 5556 itu artinya bukan kaitannya terkait dengan dia mengetahui tapi tidak melakukan, tetapi membantu terus serta melakukan. Artinya peran terkecil pun apa yang membantu, contohnya menganjurkan atau memberikan bantuan fasilitas, mengantarkan korban, itu juga membantu. Contohnya ada orang mau dieksekusi, sudah tahu kita mau dieksekusi, kita antarkan dia ke rumah tempat eksekusi. Nah, itu juga sebagai membantu melakukan tindak pidana. Begitu, artinya dia juga mempunyai kualitas sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan suatu perbuatan pidana. Jadi bukan dalam rangka, oh kamu mengetahui suatu perbuatan pidana tidak melaporkan, itu pasalnya berbeda Mas Bayu. Iya, pasalnya berbeda, membiarkan suatu kejadian yang sudah akan ada terjadi. Tetapi kalau konteks pasal ini cuma pasal 340, 338, dan 5556. Jadi bisa aja kena pasal 55 bersama-sama melakukan tindak pidana atau membantu melakukan tindak pidana. Oke. Bung Mansur, Anda melihat bahwa fakta-fakta juga sebenarnya cukup terang benderang, terutama dari kesaksian Baradae atau Eliezer yang berkata waktu diperintahkan ini itu oleh Ferdy Sambo di menjelang ke TKP itu Ibu PC ada. Waktu mereka dibagikan uang, diganti handphonenya pasca kejadian, beberapa hari pasca kejadian, Ibu PC pun ada. Nah, semacam ini
Sebutlah saya ingin tahu dari versi pihak keluarga begitu, diharapkan juga ikut terbongkar, terlihat, terkuak sedemikian rupa, walaupun seperti beberapa saksi yang lain terutama Ricky Rizal, Ibu PC termasuk salah satu yang konsisten tetap pada skenario, kita menyebutnya begitu, di dalam persidangan. Anda melihatnya seperti itu juga, tim pengacara, Bung Mansur? Ya, Mas Bayu, Ya. agak terputus-putus sinyalnya, mohon izin. Tentunya dalam hal ini semua terdakwa sebetulnya mengetahui, namun sangat sulit sekali untuk mereka berkata jujur. Karena itu tadi saya katakan bahwa ada sebuah kesetiaan, ada sebuah rasa takut terhadap sang jenderal, kan seperti itu. Walaupun kita ketahui bahwa sang jenderal ini sudah dipecat dari kesatuannya. Namun kekuasaan beliau tidak bisa kita pungkiri sangat luar biasa. Lalu secara bersama-sama para oknum, saya bilang para oknum polisi ini adalah orang-orang yang mengetahui hukum, tahu tentang hukum, tahu tentang kode etik, namun tidak peduli tentang hukum itu sendiri dan tidak peduli tentang kode etik. Kita ketahui ada Willen and Wetten. Mereka Halo, Bung Mansur, tampaknya terputus. Sebentar lagi kita akan coba lagi. Kami sampaikan lagi gambar yang sekarang sedang kami hadirkan. Beberapa menit yang lalu terdakwa Ferdy Sambo sudah hadir di PN Jaksel. Sebelumnya beberapa waktu lebih dulu Putri Chandrawati juga sudah hadir. Dan kami meyakini sekarang dua terdakwa yang akan menjalani sidang lanjutan hari ini sudah berada di ruang transit. Kami masih akan menunggu dan melakukan kontak langsung dengan jurnalis Kompas TV untuk mengetahui siapa saja para saksi yang akan dihadapkan atau didengarkan di sidang lanjutan kali ini. Kami jeda untuk segera kembali untuk Anda. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.